Itu untuk perkenalan organisasi. Kami akan menyampaikan mengenai rencana kerja anggaran. Mungkin karena saya lihat di Komisi 11 lebih dari separuh adalah anggota baru. Kami mencoba untuk mungkin bagi yang Bapak Ibu sekalian yang sudah lama di sini ada repetitif, mohon maaf. Tapi kami akan mencoba dan kita mencoba dengan presentasi yang lebih baru. Diharapkan ini juga bisa makin menghubungkan antara peranan dari Kementerian Keuangan sebagai suatu institusi pengelola keuangan negara dengan tugas pokok fungsinya perekonomian dan dinamika perekonomian baik nasional dan global yang juga mempengaruhi kinerja dari kami. Jadi bahasan kami ada 3 bagian. Pertama, menjelaskan peranan strategis Kementerian Keuangan dalam mengelola APBN. Kedua, pengelolaan SDM, dan ketiga, rencana kerja dan pagu anggaran. Saya mohon maaf Ibu Bapak sekalian, suara saya barangkali agak kurang merdu, tapi kalau menurut penyanyi jazz itu merdu karena suara yang kayak gini nih bagus katanya. Uh, saya mohon maaf mungkin untuk nanti mempresentasikan bagian pertama. Karena punya 3 wamen, yang bagian kedua dan ketiga saya akan bagi kepada 3 wamen saya. Pak Sekjen itu sebetulnya paling seneng karena kalau dulu tidak ada wamen hanya satu, dia yang harusnya presentasi. Jadi dia mungkin gajinya harus saya potong karena sudah diambil alih kerjanya oleh Pak Wamen. Ibu Bapak sekalian, saya memulai dengan peran strategis dari Kementerian Keuangan di dalam mengelola APBN. Seperti yang Bapak dan Ibu sekalian pahami, APBN itu adalah diatur oleh undang-undang. Di dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa kita memang setiap tahun akan mengajukan APBN dan dengan DPR memiliki hak budget, akhirnya sepakat untuk membuat undang-undang mengenai APBN. Meskipun APBN adalah undang-undang, dia berbeda dengan undang-undang yang lain karena setiap angka-angka yang ada di dalam APBN dia tidak menjadi sesuatu yang fix karena dia dipengaruhi oleh hal-hal yang beyond bahkan pemerintah sendiri. Upamanya seperti harga minyak, harga komoditas, kemudian kinerja ekonomi. Meskipun kita mencoba untuk mempengaruhi melalui APBN, tapi kinerja ekonomi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Sehingga memang APBN adalah sebuah undang-undang yang cukup khusus. Meskipun dia banyak faktor yang beyond our control, tapi APBN sebagai instrumen fiskal mencoba untuk terus menjadi instrumen yang menjalankan fungsinya, yaitu alatnya pemerintah negara untuk mencapai amanat konstitusi. Konstitusi kita terutama di bagian pasal 33 ini yang sering, walaupun seluruh konstitusi dilaksanakan dan itu ada konsekuensinya APBN dari mulai anak yatim, fakir, miskin, atau anggaran pendidikan, itu semuanya punya konsekuensi APBN. Namun kami secara khusus mungkin mengquote apa yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo, yaitu pasal 33 di mana perekonomian disusun oleh sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, cabang produksi yang penting bagi negara, menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bumi, air, dan kekayaan negara dikuasai oleh negara, dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tools untuk mencapai dan menjalankan ini, salah satu yang paling penting adalah APBN sebagai instrumen fiskal. Fiscal policy dan tools ini juga menjadi alat andalan untuk pemerintah yang dipilih secara demokratis menjalankan prioritasnya. Dalam hal ini Presiden Prabowo melaksanakan 8 strategi ekonomi: ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, program pendidikan, program kesehatan, pembangunan desa, koperasi, dan UMKM,
serta pertahanan keamanan dan akselerasi investasi serta perdagangan global. Ini adalah yang dimandatkan oleh konstitusi dan menjadi strategi atau prioritas utama pemerintah. Namun lingkungan di mana kita berupaya mencapai cita-cita itu tidak pernah statis. Kita melihat ketidakpastian global yang makin tinggi. Hari-hari ini mungkin adalah hari di mana multipolaritas itu menjadi suatu hal yang akan terus kita hadapi. Negara atau dunia menjadi fragmented dan itu dicirikan oleh sistem yang cenderung proteksionisme dan merkantilisme. Perang juga menjadi sesuatu yang nampaknya menjadi sangat convenience untuk menjawab sebuah kepentingan. Dan ini memberikan implikasi terhadap pertahanan semesta Republik Indonesia. Kita sudah melihat apa yang terjadi di Ukraina, kita lihat apa yang terjadi di Gaza, kita juga lihat apa yang terjadi di Iran. Ini memberi pelajaran dan pasti penekanan bagi Presiden Prabowo untuk menjalankan strategi ekonominya.